Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aspai Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Di meja makan sudah ada Bu Anggun. Hima segera menghampiri ibu mertuanya itu. Selamat pagi, Mah. Caca belum bangun, Mah. Tidak lupa dengan senyum ramah dari Hima. Pagi juga, Nak. Caca belum bangun, mungkin sebentar lagi. Begitu Kevin belum mandi. Mah, sudah kok Mah, Pak Kevin lagi mandi kok manggilnya Pak sih? Jangan Pak dong, biar romantis, ucap Bu Anggun dengan sedikit menggoda menantunya itu. Iya Mah, nanti Hima coba, jawab Hima kikuk. Akhirnya Kevin turun menuju meja makan. Kevin duduk di sebelah Hima. Pagi Ma, sapa Kevin kepada Bu Anggun. Pagi juga Vin M. Asmas mau sama apa biar aku ambilin, jujur Hima gugup saat memanggil Kevin dengan sebutan Mas. Kevin yang mendengar itu pun sedikit kaget. Baru kali ini Hima memanggil Kevin dengan sebutan Mas. Ada rasa yang sulit dijelaskan ketika Hima memanggilnya. Sedangkan Bu Anggun yang melihat gemes sendiri dengan interaksi pasutri baru itu. Saya ayam goreng sama sayur sop aja. Hima segera mengambilkan untuk Kevin. Mau sambal juga gak, Mas? Boleh sedikit saja. Hima baru mengetahui jika suaminya itu tidak terlalu suka makanan yang pedas. Terima kasih, ucap Kevin kepada Hima. Dijawab anggukan oleh Hima. Mama, Hima ambilin ya. Gak usah Nak, Mama ambil sendiri aja. Ma, Bibi coba resep baru ya. Kok rasanya agak beda? Lebih enak kali ini, tanya Kevin kepada sang ibu. Kata Bibi yang masak bukan Bibi, tapi Hima istrimu Vin. Enakan masakan istri. Kevin mengakui bahwa masakan Hima sangat enak dan pas di lidahnya. Enak banget ini Mah, lanjut Kevin dalam hati. Hima yang mendengar itu tersenyum tipis. Syukurlah kalau makanannya enak. Acara makan telah selesai. Saat ini Kevin sedang duduk di teras samping rumah, sedangkan Hima duduk di gazebo yang menghadap ke taman rumah mereka. Caca berada di pangkuan Hima. Caca terlihat sedang berceloteh sambil tertawa. Kevin melihat itu seketika hatinya menjadi nyaman. Sebelumnya, ia tidak pernah merasakan perasaan seperti sekarang. Caca melihat ke arah Kevin. Caca seolah-olah memanggil Kevin agar bergabung bersama mereka. Caca dan Hima. Kevin melihat itu. Ia segera menghampiri Caca dan Hima yang berada di gazebo. Ma. Caca sekarang sudah 10 bulan. Sudah mulai mengoceh seperti saat ini. Sini ikut papa sayang. Kevin mengambil alih Caca dari pangkuan Hima. Bu Anggun tidak sengaja melihat kebersamaan mereka di gazebo. Bu Anggun diam-diam memotret. Mereka lalu pergi karena tidak mau mengganggu kebersamaan mereka. Gemes banget sih kamu. Coba bilang papa, Mah. Mah, coba sekali lagi bilang pa. Pa. Kevin tidak putus asa agar Caca mau memanggilnya papa. Mah, kok mama sih papa papa? Ya udah sana ikut mamamu saja. Kevin merasa cemburu karena Caca memanggil mama bukan papa. Hima yang melihat itu tidak habis pikir dengan tingkah laku Kevin. Caca sekarang duduk di pangkuan Hima, namun Caca masih ingin ikut sama papanya. Tapi papanya malah ngambek. Entah hilang kemana sifat dingin Kevin saat ini. Caca terus merengek di pangkuan Hima. Caca ingin dipangku oleh Kevin. Akhirnya Hima angkat suara karena sebel Kevin tak menghiraukan rengekan Caca. Pak, ini anaknya mau ikut. Masa gitu aja ngambek? Si Pak. Kevin menoleh dan mengambil alih Caca. Caca langsung memeluk papanya. Siapa juga yang ngambek tadi, kan cuma bercanda ya, Ca? Mamamu sok tahu sabar. Sabar. Hima harus sabar dan terus beristighfar. Hima pergi meninggalkan keduanya. Hima ingin membuat jus belimbing. Sepertinya enak nih minum jus belimbing. Hima memotong buah belimbing lalu dimasukkan ke dalam blender, ditambah dengan sedikit gula. Awalnya Hima ingin membawakan Kevin juga, tapi ia takut Kevin tidak suka jus buatannya. Akhirnya Hima hanya membawa 1 jus buah belimbing dingin dengan gelas yang cukup besar.
Menurutnya sangat cocok menikmati jus di siang hari yang cerah ini. Hima juga membuatkan susu untuk Caca karena Caca belum minum susu dari tadi. Hima kembali menuju gazebo tempat Kevin dan Caca berada dengan membawa segelas besar jus belimbing dan satu botol susu milik Caca. Bapak mau jus tidak? Saya tadi membuat jus belimbing. Kalau Pak Kevin mau jusnya aku taruh di kulkas ya. Hima menawari Kevin jus buatannya. Tidak, jawab Kevin. Memang sekarang ia tidak tertarik dengan jus buatan Hima, tapi tidak tahu nanti lihat saja. Ya sudah Pak. Ini susu Caca. Pakaiannya Caca mulai ngantuk deh. Kevin menerima botol susu yang diserahkan Hima padanya. Hima melanjutkan meminum jus buatannya. Tanpa sadar ia berkata, segarnya Kevin melihat ke arah Hima yang sedang minum. Sepertinya enak, ucap Kevin dalam hati. Hima meletakkan gelasnya yang isinya masih banyak. Tanpa diduga tiba-tiba Caca terus merengek di pangkuan Hima. Caca ingin dipangku oleh Kevin. Akhirnya Hima angkat suara karena sebel Kevin tak menghiraukan rengekan Caca. Pak, ini anaknya mau ikut. Masa gitu aja ngambek sih? Pak Kevin menoleh dan mengambil alih Caca. Caca langsung memeluk papanya. Siapa juga yang ngambek tadi, kan cuma bercanda ya Ca. Mamamu sok tahu sabar. Sabar. Hima harus sabar dan terus beristighfar. Hima pergi meninggalkan keduanya. Hima ingin membuat jus belimbing. Sepertinya enak nih minum jus belimbing. Hima memotong buah belimbing lalu dimasukkan ke dalam blender ditambah dengan sedikit gula. Awalnya Hima ingin membawakan Kevin juga, tapi ia takut Kevin tidak suka jus buatannya. Akhirnya Hima hanya membawa satu jus buah belimbing dingin dengan gelas yang cukup besar. Menurutnya sangat cocok menikmati jus di siang hari yang cerah ini. Hima juga membuatkan susu untuk Caca karena Caca belum minum susu dari tadi. Hima kembali menuju gazebo tempat Kevin dan Caca berada dengan membawa segelas besar jus belimbing dan satu botol susu milik Caca. Bapak mau jus tidak? Saya tadi membuat jus belimbing. Kalau Pak Kevin mau jusnya aku taruh di kulkas ya. Hima menawari Kevin jus buatannya. Tidak, jawab Kevin. Memang sekarang ia tidak tertarik dengan jus buatan Hima, tapi tidak tahu nanti lihat saja. Ya sudah Pak. Ini susu Caca. Pakaiannya Caca mulai ngantuk deh. Kevin menerima botol susu yang diserahkan Hima padanya. Hima melanjutkan meminum jus buatannya. Tanpa sadar ia berkata, segarnya Kevin melihat ke arah Hima yang sedang minum. Sepertinya enak, ucap Kevin dalam hati. Hima meletakkan gelasnya yang isinya masih banyak. Tanpa diduga tiba-tiba mengambil gelas Hima dan langsung meminumnya sampai habis. Hima yang melihat itu kaget dengan mulut yang terbuka. Dalam hati ia berkata, katanya tadi gak mau. Ternyata ketagihan kan? Gengsi digedein sih. Enak, ucap Kevin sambil meletakkan gelas itu. Enak Pak? Tanya Hima. Ya, jawab Kevin yang seakan-akan tidak melakukan apa-apa. Katanya tadi gak mau. Kok sekarang dihabisin? Meos ke dapur. Hima yang mendengar itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Pak, Caca tidur tuh, mending ditidurkan di kamarnya dulu. Kevin tidak menjawab. Ia langsung pergi ke kamar Caca untuk menidurkan Caca. Setelah menidurkan Caca, Kevin menuju kembali ke gazebo untuk menghampiri Hima yang masih berada di sana. Kevin juga tidak mengetahui apa yang membuat ia kembali menghampiri Hima. Ia hanya mengikuti kata hatinya. Kevin mengeluarkan suara ketika ia melihat Hima sedang melamun. Pak Kevin. Kevin lalu duduk di sebelah Hima. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak Pak, sebenarnya Hima ingin mengatakan sesuatu tapi ia ragu untuk mengatakannya. Katakan saja. Saya tahu kamu ingin mengatakan sesuatu. Kevin sebenarnya tidak memaksa Hima untuk berbicara. Tapi ia juga penasaran apa yang ingin Hima katakan. Pak, apakah setelah kita menikah saya boleh bekerja? Hima mengatakan itu dengan suara pelan. Ia takut kepada Kevin. Bekerja di mana? Di cafe awan milik Mama Pak. Boleh, tapi lihat ke depannya nanti. Kamu sekarang punya tanggung jawab sebagai istri dan ibu.
Saya harap kamu tidak lupa. Kalau kamu merasa kewalahan, kamu bisa resign beneran, Pak? Tanya Hima memastikan kalau iya dibolehkan bekerja. Iya, tanpa diduga, karena merasa sangat lega dan senang Hima tiba-tiba memeluk Kevin dengan erat dari samping. Tak lupa Hima sempat mengecup pipi Kevin. Hima melakukan itu semua tanpa sadar. Kevin terdiam setelah apa yang dilakukan Hima, tapi lebih tepatnya Kevin masih syok. Setelah kesadarannya kembali, Hima segera melepaskan pelukannya kepada Kevin. Maaf ya Pak, tadi refleks Hima malu dengan apa yang telah ia lakukan tadi kepada Kevin. Kevin tidak menjawab perkataan Hima. Kevin pergi begitu saja meninggalkan Hima. Sebenarnya Kevin salting, tapi ia malu kalau saltingnya ketahuan Hima. Kenapa sih jantungku rasanya tidak normal, tiba-tiba detaknya cepat banget, ucap Kevin dalam hati sambil memegangi dadanya yang masih merasa deg-degan. Apa Pak Kevin marah ya? Hima bertanya pada dirinya sendiri. Hima segera masuk ke dalam rumah. Namun saat ini ia tidak melihat keberadaan Kevin. Apa mungkin di ruang kerja ya? Lagi-lagi Hima berbicara sendiri tanpa ada orang lain. Hima memutuskan untuk menunggu Kevin di kamar saja, lagi pula ia juga bingung mau melakukan apa. Hima duduk di sofa yang biasa menjadi tempat tidur Kevin. Ia menunggu Kevin sambil mengambil buku milik Kevin. Ia pusing membaca buku milik Kevin yang berisi tentang bisnis itu. Karena lama menunggu Kevin, Hima ketiduran di sofa. Setelah mengecek beberapa email yang masuk tadi, Kevin keluar dari ruang kerjanya menuju ke kamarnya untuk mandi karena hari sudah mulai sore. Saat Kevin membuka kamar, ia melihat Hima tertidur di sofa kamarnya. Kevin melihat Hima yang tertidur, tiba-tiba teringat kejadian tadi siang di gazebo. Pipinya tiba-tiba memanas sampai ke telinga. Kevin melihat Hima tidur sambil memeluk buku. Buku yang Hima baca adalah salah satu koleksi bukunya yang membahas tentang bisnis. Kevin membiarkan Hima tidur tanpa ada niat untuk membangunkannya dan ia berniat untuk mandi saja. Hima terbangun dari tidurnya dan ia melihat ternyata sudah jam 4:30 sore. Hima tertidur cukup lama karena ia tidur di sofa dengan posisi yang kurang nyaman, badannya terasa penggal. Hima mengucek matanya lalu ia mendengar gemericik air yang menandakan bahwa Kevin telah kembali ke kamar dan sedang mandi. Hima segera menyiapkan baju untuk Kevin yang ia letakkan di kasur dan Hima menunggu Kevin sambil duduk di sofa. Setelah beberapa menit kemudian Kevin keluar dari kamar mandi dengan handuk yang ia lilitkan di pinggangnya. Hima melihat Kevin yang hanya menggunakan handuk sebatas tinggal dengan tubuh bagian atas tak tertutup kain apapun. Ia langsung menutup wajahnya menggunakan kedua tangannya. Hima sedikit mengintip dan matanya mengarah ke perut kotak-kotak milik Kevin. Pipinya memanas melihat pemandangan seperti itu. Ia malu tapi juga penasaran. Kevin dengan santainya mengganti baju di hadapan Hima. Kevin tahu kalau Hima mengintip malu-malu saat melihat perutnya yang six-pack itu. Kevin tersenyum tipis. Ia merasa lucu dengan tingkah Hima yang malu-malu mau. Lucu sekali istriku. Apaan sih, ucap Kevin dalam hati. Setelah selesai memakai baju, Kevin memilih naik ke kasur dan duduk bersandar sambil memainkan ponselnya. Hima mengintip, ternyata Kevin sudah selesai memakai baju. Hima sambil memainkan jarinya karena ingin berbicara tapi ia juga takut. Setelah mengumpulkan keberaniannya, Hima menghampiri Kevin lalu duduk di tepi kasur. Pak, Kevin yang mendengar Hima berbicara segera mengalihkan pandangannya yang awalnya melihat ponsel sekarang berganti menatap Hima dengan alis yang terangkat yang seakan bertanya apa. Hima tidak berani menatap Kevin. Ia takut jika Kevin marah kepadanya. Pak, Hima belum menyelesaikan pembicaraannya tetapi Kevin langsung menjawab. Ada apa? Hima dengan kegugupannya melanjutkan pembicaraannya. Itu Pak Kevin marah. Ya soal yang tadi siang di gazebo. Tidak, setelah mendengar jawaban Kevin, Hima mengangkat kepalanya dan menatap Kevin.
Saya minta maaf ya Pak, atas tindakan saya yang kurang sopan sama Bapak. Saya tidak marah Hima, tapi tadi Bapak pergi begitu saja. Setelah kejadian itu ya memang, kenapa kalau saya pergi tiba-tiba? Dalam hati Kevin mengatakan tidak tahu saja Hima. Saya pergi karena saya salting. Saya malu dan syok. Jantung saya juga tiba-tiba berdetak sangat kencang. Saya kira Bapak marah, makanya Bapak tiba-tiba pergi gitu aja. Hima mengatakan itu dengan suara yang kecil, tapi masih bisa didengar tentunya. Kevin merasa gemas melihat Hima yang takut-takut berbicara dengannya, apalagi Hima berbicara sambil memainkan jari tangannya. Saya tidak marah tadi, saya baru ingat kalau harus cek email yang masuk bohong. Kevin sebenarnya salting. Syukurlah Bapak tidak marah. Karena kalau Bapak marah, saya takut dosa telah membuat suami marah. Sudah sana mandi. Saya tunggu buat sholat asyar berjamaah. Hima mengangguk dan langsung masuk ke kamar mandi. Tidak lupa, ia sudah mengambil baju ganti tambah hijab. Setelah beberapa menit kemudian, mereka berdua melaksanakan sholat berjamaah. Kevin memimpin doa dan Hima yang menjadi makmum mengamini. Setelah itu, Hima menyodorkan tangannya kepada Kevin. Saat ini, Kevin sudah tahu bahwa Hima ingin salim, maka Kevin segera menyodorkan tangannya. Kevin memutuskan untuk membaca Al-Quran dan Hima segera turun untuk membantu Bibi memasak. Assalamualaikum Bibi, astagfirullah Bibi, kaget Nyonya Hima. Waalaikumsalam Nyonya, Bibi nanti mau masak apa rencananya buat makan malam? Rencananya mau buat ayam kecap, tumis kangkung, sama mau goreng tahu crispy Nyonya. Ya sudah, saya yang masak ayam kecapnya sama tumis kangkungnya. Bibi yang buat tahu crispy ya, sama minta tolong buat potongin kangkungnya ya Bi. Siap Nyonya Caca. Saat ini sedang bersama sang nenek di ruang keluarga sambil menonton Upin Ipin di TV. Kevin masih berada di kamarnya. Setelah selesai semua masakan dan saat ini sudah disusun oleh Bibi di meja makan. Karena sudah memasuki waktu maghrib, Hima memasuki kamar untuk sholat. Sebenarnya rumah ini memiliki tempat sholat, namun Hima lebih nyaman sholat di kamar bersama Pak suami Bi. Kalau sudah sholat maghrib dulu ya. Terima kasih Bibi. Nanti Bibi, jangan lupa makan juga ya. Saya ke kamar dulu ya Bi. Baik Nyonya. Hima segera menuju kamarnya. Di kamar Hima melihat sang suami sedang duduk di atas sajadah sambil membaca Al-Quran. Pak tunggu sebentar ya, saya ambil wudhu dulu. Iya, Kevin membalas dengan singkat. Menurut Hima Kevin itu berbicara sesuai mood, kadang jawab singkat, kadang panjang kali. Tapi lebih sering singkat sih, maklum kulkas berjalan itu. Kevin dan Hima selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Saat ini Hima sedang merapikan alat sholat mereka dan menaruhnya kembali ke rak khusus untuk menyimpan alat sholat. Pak jangan lupa habis ini turun buat makan malam ya. Saya turun duluan. Belum sempat Hima membuka pintu kamar tiba-tiba. Tunggu. Kita turun bersama, tumben sekali, biasanya juga sendiri-sendiri, batin Hima. Iya Pak, ayo. Mereka berdua menuruni tangga berdua menuju ke meja makan. Di meja makan sudah ada Bu Anggun di sana. Bu Anggun tersenyum melihat keduanya akur seperti saat ini. Selamat malam Ma, sapa Hima dan Kevin berbarengan kepada Bu Anggun. Cilah kompak amat kalian. Hima hanya tersenyum canggung sedangkan Kevin hanya memasang wajah datar. Ma, Caca udah tidur? Tanya Kevin agar keadaan tidak canggung. Iya Caca baru aja tidur sama babysitternya. Kevin menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Hima segera mengambilkan Kevin makanan yang telah ia masak tadi. Segini cukup Mas nasinya. Hima memutuskan untuk memanggil Kevin dengan Mas jika di depan orang lain termasuk mama mertuanya. Beda lagi, kalau sedang berdua atau bertiga dengan Caca, maka Hima memanggilnya seperti biasa, yaitu Pak. Cukup. Mau sama ayam kecap sama kangkung aja, gak usah sama tahunya. Iya. Silahkan Mas, terima kasih. Setelah itu, mereka makan malam dengan hikmat. Seperti biasa Kevin tidur di sofa dan Hima tidur di kasur. Kevin menolak saat Hima menawarkan agar Kevin tidur di ranjang bersamanya.
Hima masih memainkan ponselnya sambil tiduran. Kevin yang melihat itu segera berkata, "Tidur Hima. Besok lagi main ponselnya." Hima sebagai istri yang baik akan menuruti perintah sang suami. "Iya, Pak." "Selamat malam, Pak Kevin." "Jangan begadang, Pak. Ingat besok harus kerja ya." Kevin menjawabnya dengan singkat. Hima sudah mencoba memejamkan matanya, namun masih belum ngantuk juga. Malam ini hujan tiba-tiba turun dengan lebatnya. Hima menjadi khawatir jika nanti listrik mati karena dampak dari hujan disertai angin. "Pak, Bapak belum tidur?" "Belum, kenapa? Mau saya buatkan kopi atau teh?" "Coklat panas aja, tunggu sebentar ya Pak." Hima turun ke dapur untuk membuatkan minuman hangat untuk dirinya dan juga Kevin. Cuaca saat ini cocok jika meminum coklat panas. Pundak Hima ada yang menepuk. Hima membalikkan badannya agar ia bisa melihat siapa yang menepuk pundaknya. "Astagfirullah Bibi. Saya kaget Bi." Maaf Nyonya. "Ada yang bisa saya bantu?" "Tidak Bi. Saya hanya membuat coklat panas." "Kalau gitu saya ke kamar ya Bi." "Bibi jangan lupa istirahat." "Sudah malam ini siap Nyonya Hima." Hima membawa 2 gelas coklat panas untuk Kevin dan dirinya. "Pak, ini coklat panasnya." "Iya terima kasih Hima." Hima dan Kevin saat ini duduk di sofa yang biasa untuk Kevin tidur. Saat menikmati coklat panasnya, tiba-tiba suara petir terdengar. Hima teronjak kaget dan saat itu juga listrik padam. "Astagfirullah," ucap Hima yang sudah mulai keringat dingin. Kevin mencari-cari ponselnya, tetapi ia mendengar Hima menangis, tapi tidak kencang, hanya seperti rintihan. Kevin menghampiri Hima untuk menanyakan kepada dia saat ini. Hima, kamu baik-baik saja?" "Pak, Hicks, saya takut Pak." Kevin yang mendengar Hima menangis segera menyalakan ponselnya yang ia cari tadi. "Saya di sini Hima, jangan takut Hicks. Saya takut gelap." "Akses, tenang Hima, ada saya." Kevin membawa Hima ke pelukannya. Saat ini keadaan Hima tidak baik-baik saja. Kevin menyentuh tangan Hima terasa sangat dingin. Kevin mengeratkan pelukannya agar Hima bisa tenang. Nafas Hima sudah mulai teratur kembali. Kevin mengusap-usap punggung Hima agar Hima lebih tenang. Hima yang dipeluk. Kevin lama-kelamaan merasa tenang. Hima membalas pelukan Kevin. Bersambung.